Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat datang ke rumah Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita siapkan puji syukur 345. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki dan merayakan hari Minggu biasa yang ke-12 di tahun A. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa untuk dapat hidup dengan perasaan damai, kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri maupun kepercayaan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup, karya dan usaha yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Allah sendiri. Karena Dialah Sang Pencipta dan hanya melalui Dialah kita diteguhkan, dikuatkan untuk memperjuangkan segala sesuatu. Maka melalui perayaan Ekaristi pada kesempatan ini, mari kita di hadapan Allah hening. Moga-moga iman kita semakin diteguhkan kembali untuk senantiasa hidup dalam kuasa kasih-Nya, sehingga kita tidak perlu takut untuk menyatakan kebenaran Allah dalam seluruh kehidupan kita. Dan lewat itu karya penyelamatan Tuhan akan semakin dinikmati oleh banyak orang. Sementara kita mempersembahkan diri kita, niat dan doa-doa kita, tentunya juga kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang minta doa dari kita pada kesempatan ini, utamanya mereka yang telah mendahului kita. Mendoakan Bapak Victor Suritan yang telah 4 tahun dipanggil oleh Tuhan dari antara keluarga, dari antara umatnya, dan juga tetap memberikan doa-doa kita, saudara kita Bapak Antonius Kampanye Parung yang baru saja dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah kita. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus,
Engkaulah sabda Allah yang hidup, tempat kami mempercayakan diri kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup, tempat kami menaruh harapan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah cinta kasih ilahi yang menjelma, tempat kami menaruh cinta kasih seutuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah
kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu dalam bimbingannya. Dan dengan demikian hidup kami semakin berkenan dan Kau sempurnakan. Kiranya kesempurnaan hidup itu kami harapkan Kau nyatakan bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya bagi Bapak Victor Soritan yang telah Engkau panggil 4 tahun yang lalu, Bapak Antonius Parung yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah kami. Semoga dengan belas kasih-Mu saudara-saudara kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung jala, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak
kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia, jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Haleluya, haleluya,
tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang paling kita takuti sebagai manusia dalam dunia ini? Saya kira yang paling ditakuti adalah kalau kita kehilangan sesuatu yang kita miliki. Dan kalau kita takut akan kehilangan yang kita miliki, maka apa yang kita rasa paling berharga yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Lewat hal ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lalu kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan perjalanan hidup kita. Kita takut karena ada penyakit. Kita takut tidak sukses, tidak berhasil. Kita takut tidak memiliki tempat tinggal, dan segala yang kita rasa kita punyai, kita takut kalau itu menjadi hilang. Maka dari kesemuanya ini, Bapak, Ibu, saudara terkasih, akhirnya mengarah kepada satu kepastian bahwa suatu saat kita akan kehilangan nyawa kita. Dan itulah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Pesan Injil hari ini mewartakan suatu kepastian bahwa hidup manusia itu tidak dapat dijamin oleh barang atau para penguasa dunia ini.
Kepastian hidup ada pada Dia yang kuat kuasanya, dan manusia mendapatkannya karena iman akan Dia. Dia itu adalah Allah sendiri yang telah menciptakan kita begitu sempurna sehingga kita ada dalam dunia ini. Maka manusia diminta untuk percaya dan tetap percaya kepadanya agar masa depannya mendapat jaminan. Dan tentu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, masa depan itu adalah bagaimana supaya kita yang kita rasa kita miliki, yaitu jiwa kita itu tetap hidup. Maka kepatuhan dan kesetiaan itu harus kita perjuangkan terus-menerus. Namun kadang kala dalam perjalanan hidup Bapak Ibu saudara terkasih, kita seringkali lebih banyak dipengaruhi oleh dunia ini, sehingga kita malah merasa bahwa Allah sebagai harapan yang sebenarnya kita tahu bahwa Dialah satu-satunya harapan kita. Dalam pengalaman kehidupan kita seringkali itu terasa jauh. Dan kita mendengarkan tadi bagaimana Nabi Yeremia dalam bacaan pertama sungguh boleh merasakan bagaimana kasih setia Tuhan senantiasa menjadi bagian di dalam seluruh kehidupannya. Sehingga dalam menghadapi seluruh persoalan kehidupan ini, dia tetap teguh dalam iman, setia dan taat kepada Allah. Maka kuasa iman yang senantiasa diharapkan terus-menerus tumbuh dalam diri kita, itu juga yang dirasakan oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan yang kedua. Kuasa iman yang sama diwartakan oleh Paulus sebagai satu-satunya kuasa yang mampu melepaskan manusia dari kutuk dosa Adam yang menjerumuskan semua manusia ke dalam jerat maut kematian. Dan tentunya dimaksudkan di sana bukan hanya mati secara fisik Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Iman yang dimaksudkan adalah pengakuan akan kasih karunia Allah yang dihadirkan melalui Yesus Kristus sebagai Adam baru yang menjadi satu-satunya harapan manusia untuk terlepas dari kuasa dosa penebar maut. Tuhan Yesus telah memberi kemenangan atas maut. Karena itu, sekalipun setiap saat kita berhadapan dengan bahaya maut dan sering dipandang sebagai domba-domba sembelian, namun dalam Kristus kematian daging bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti oleh orang yang percaya kepadanya. Maka sehubungan dengan keinginan daging Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, itulah yang diperhadapkan kepada kita pada kesempatan ini, berhadapan dengan keinginan roh. Dan untuk bisa menemukan hal itu Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada cara lain selain kita sungguh sadar akan segala keberadaan kita di hadapan Allah dan selalu datang kepadanya untuk memohon kekuatan di dalam kelemahan itu. Akhirnya kita berharap bahwa kita seperti Rasul Santo Paulus, justru di dalam kelemahan itulah aku mendapatkan kekuatan, dan kekuatan itu bukan dari diriku sendiri, tetapi saya terima dari Tuhan. Maka dibutuhkan pengosongan diri Bapak Ibu saudara-saudari terkasih untuk sungguh percaya sepenuhnya kepada kuasa kasih Tuhan, berhadapan dengan situasi dunia yang seringkali mengancam. Tetapi kalau kita tetap teguh dalam iman, punya prinsip dan tetap terbuka,
Maka yakinilah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, apapun tantangan kehidupan ini, kita akan tetap menyatakan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Moga-moga dalam seluruh proses perjalanan hidup kita, kita sungguh semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang kita perjuangkan dalam dunia ini melalui sarana dunia yang ada, keberadaan yang ada, kekuasaan kalau itu menjadi suatu kekuasaan, kekayaan, pokoknya semua saja yang menyangkut hal-hal duniawi yang ada pada diri kita, mudah-mudahan itu semakin membantu kita untuk menghayati diri kita dan sungguh dengan penuh penyerahan diri datang di hadapan Allah, membuka hati kita dan mempersembahkan diri kita supaya kasih Tuhan semakin disempurnakan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, semakin menyadari hal ini, dan hanya dengan itulah kita berani untuk menyatakan kebaikan Tuhan, karena kita tidak mengikatkan diri pada dunia ini. Apa yang kita perjuangkan dalam dunia ini hanya membantu kita untuk sampai pada kemuliaan Tuhan, sehingga apa yang boleh menjadi bagian penyemangat yang kita upayakan selama ini untuk membangun gereja ini sebagai tanda kesatuan kita satu sama lain dan persatuan kita dengan Allah. Kita selalu mengambil moto yang sama, demi untuk kemuliaan Tuhan, sehingga pengorbanan apapun yang kita upayakan dan kita berikan demi kemuliaan Tuhan itu tidak perlu kita mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi hanya Tuhan yang akan membalasnya. Kita hening sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan besar, agar dibebaskan dari segala ketakutan yang melumpuhkan dan diberi kekuatan untuk membangun kerajaannya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan kami percaya kepadamu, Tuhan kami percaya kepadamu. Bagi gereja kudus, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja tidak berkecil hati menghadapi segala masalah yang berkaitan dengan tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah berdoa. Tuhan kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, semoga umat Kristiani ikut bertanggung jawab atas keadaan negara kami, dan dengan tidak gentar tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil yang luhur dengan usaha untuk menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah berdoa. Tuhan kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, semoga semua saudara kami yang mengalami nasib malam
atau perlakuan yang kurang wajar, tetap berharap dan tidak terbawa oleh sikap acuh tak acuh atau fatalisme, dan semoga kami memberi harapan dan cinta kasih kepada mereka. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita, umat Kristiani sendiri, ya Bapa, semoga umat-Mu tidak terpecah belah dalam kelompok-kelompok dan tidak tergoda untuk saling mempersalahkan. Semoga kami semua bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami mempercayakan ke dalam kuasa belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah mendahului. Utamanya orang tua kami, Bapak Victor Suritanya telah Engkau panggil 4 tahun yang lalu. Bapak Antonius Parung yang telah Engkau panggil beberapa hari yang lalu. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, sebagai buah iman yang diperjuangkan selama hidupnya di dunia ini, dan seluruh keluarga yang ditinggalkannya, tetap Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh pengharapan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia untuk tetap mendampinginya dan berikan yang terbaik kepada mereka semua. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Sejenak di depan Allah kita hendak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, bangunkanlah kami dari tidur, buatlah kami bergerak, dan berilah kami kekuatan untuk berjalan terus sampai bertemu dengan Dikau bersama dengan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Persembahan kami dalam kurban ini yang kami bawakan dengan rendah hati. Terimalah Bapa hostia yang tak bercela. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini. Kami persembahkan piala keselamatan untuk kesalahan tak terbilang itu. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini untuk umat kudus di seluruh bumi, untuk persatuan dalam cinta kasih. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini yang kami bawakan dengan rendah hati. Terimalah Bapa hostia yang tak bercela. Terimalah Tuhan
persembahan kami dalam kurban ini. Kita siapkan puji syukur 389. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Kudus, persatukanlah persembahan kami ini dengan korban Kristus Putramu sehingga memulihkan hubungan kami dengan Dikau yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, balah malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan malam ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami bawa dalam doa intensi kami dalam Pernekaristi pada kesempatan ini, Victor Soritan dan Antonius Kampanye Parung, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Sambut dengan persampan bawa kematian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang, dengan Yesus kepala gerejanya kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus. Engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci yang kami terima. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi semakin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, sehingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga kelak.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu 24 Juni 2023. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu 17 Juni dan Minggu 18 Juni Rp24.500.000. Kolekte pembangunan Rp10.951.000. Kedua, akan salin menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama, Richard Lo dan Evelyn Briliana Susanto sebagai pengumuman yang kedua. Yang kedua, Arnoldus dan Winda Alwira sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Keempat, pertemuan lansia diadakan hari Sabtu 1 Juli 2023 jam 9 pagi di Aula Paroki lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih, ada beberapa tambahan. Yang pertama, kepada orang muda ada undangan bersama dengan YSM untuk mengadakan pertemuan mulai tanggal 30 Juni sampai tanggal 2 Juli di Bulutana Malino. Sebagaimana kita tahu, YSM ini adalah kelompok orang muda dari bagian karismatik dalam gereja Katolik untuk memberikan peneguhan iman dan semakin menemukan iman yang mengakar tentunya. Dan dengan demikian berharap bahwa pada saat kita menggabungkan diri, iman kita akan semakin diteguhkan dalam kesatuan gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik, dan dengan demikian kita akan menjadi pewarta yang militan di tengah dunia yang seringkali tergoncang dengan seluruh situasi dunia yang semakin memporak-porandakan prinsip-prinsip kehidupan dunia dan mungkin saja ajaran murni itu semakin dibelokkan. Maka jika ada yang berminat, silakan menghubungi orang yang dikenal sehubungan dengan kegiatan ini. Lalu yang kedua, tanggal 1 ada siara keuskupan di Saapak Bayo-Bayo. Itu untuk keluarga Kudus Nazaret. Biasanya di bulan Juli dan ini diadakan pada tanggal 1 Juni. Lalu sebagaimana yang saya sudah sampaikan minggu lalu, bahwa sehubungan dengan seluruh rangkaian acara penguburan dari orang tua ibu dari Pastor Agus Matasak, maka kami beberapa orang akan berangkat ke Toraja. Besok malam rupanya kelompok WKRI sudah akan berangkat malam. Kami 2 mobil pagi tanggal 26 pagi dan berencana sampai hari Kamis baru kami pulang. Perjalanan 2 jam dan 2 hari dan di sana 2 hari kalau umpamanya dihitung seperti itu. Jadi hari Senin berangkat, hari Kamis pulang. Selasa Rabu ikut dalam acara itu tentunya. Sehingga kalau ada kegiatan yang sangat mendesak, kami sangat mengharapkan pengurus rukun untuk bisa menghubungi yang bisa dihubungi. Kita saling berikan informasi, bisa telepon ke saya lalu saya mencarikan kalau memang ada pastor yang bisa untuk bisa melayani. Sejauh itu menjadi suatu pelayanan yang sungguh mendesak. Dan biasanya yang mendesak yang kita tidak duga datang kepada kita.
Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Besok jam 9 kebetulan ada anak-anak dari Paroki Santa Teresa Rantepao akan mengambil bagian dalam Pranekaristi. Maka mungkin juga bagi anak-anak yang biasanya hadir dalam perayaan jam 9, kiranya bagus juga kalau ikut supaya bisa lihat-lihat bagaimana anak-anak itu sudah bisa membawa kor dan mengambil bagian dalam pelayanan secara khusus dan tidak sekedar untuk katakanlah berbunyi tetapi sudah mulai teratur dengan baik. Itu akan bersama dengan pastor parokinya besok jam 9. Mereka semua yang akan mengisi lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh mereka. Jadi itu yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara terkasih pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas prodiakon yang tadinya hanya 4 akhirnya bisa 7. Lektor pembaca yang biasanya ada yang membaca bacaan pertama, bacaan kedua, kemudian Mazmur dan doa umat. Pada malam ini hanya 2 yang bertugas. Kemudian Miss Dinar. Dirigen bersama dan organis kelompok kolektan kita semua hadir. Sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih kelompok dekorasi yang selalu mempercantik gereja. Juga anak-anak kita, saudara-saudari kita yang kerja di belakang untuk sound system, Videotron, dan mungkin sehubungan dengan Videotron tentu diminta masukan dari kita karena sementara dalam pembenahan ini mudah-mudahan kita bisa memberikan masukan ke Depas, ke Pak Ade atau kepada orang-orang tetua kita di gereja supaya itu masih tetap diupayakan untuk semakin lebih baik lagi. Sebelum ada penyerahan sungguh-sungguh secara definitif sehubungan dengan Videotron ini. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu.